Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan memperhatikan sesuatu. Ingat para pemirsa sekalian, kalau Tuhan sudah mulai mengangkat kita, Dia akan mengangkat kita sampai ke puncak. Dia tidak setengah-setengah menolong kita. Itulah Tuhan yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk pelajaran dari firman Tuhan hari ini. Kami percaya kalau Tuhan sudah memperhatikan kami, beri anugerah kepada kami, Tuhan akan angkat kami sampai ke puncak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sudah pemirsa, mari kita baca kitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian 41 ayat 40. Kejadian 41 ayat 40. Mungkin lebih baik kita baca dari ayat 37 sampai 40. Ini satu kesatuan yang tidak boleh dilupakan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini yang kelebihanku daripadamu. Luar biasa. Luar biasa. Berapa jam yang lalu? Kalau saya perhitungkan mungkin 2 jam yang lalu. Karena apa? Itu Yusuf dalam penjara mungkin tidak sempat potong rambut. Jadi dia keluar dari penjara, dipotong rambut, mungkin dicukur jenggotnya, kemudian diganti pakaiannya, butuh waktu mungkin sekitar 2 jam sampai ke istana Firaun. Sudah tahu kemudian? Lihat itu, dia diangkat sampai tinggi-tinggi menjadi Perdana Menteri Mesir. Saudara sekalian, tidak ada yang bisa menghambat engkau kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang luar biasa dan engkau ikut apa yang Tuhan katakan. Ia mulai dengan mimpi, jangan lupa itu. Ia mulai dengan mimpi, saudara-saudaranya iri hati kepadanya. Makanya dia ditangkap oleh saudara-saudaranya, dibuang ke lubang sumur. Ya, kita bayangkanlah kalau kita ada di situ pada waktu itu. Selesailah hidup Yusuf. Sudah tahu kenapa saya bilang begitu? Dalam lubang sumur yang kering itu, saudara sekalian, biasanya ada satu gas beracun. Gas beracun ada di situ. Sudah dengar orang mati waktu menggali sumur? Ya. Kedua biasanya kalau itu kering ada dedaunan di situ, maka di situ ada kalajengking, ada kalajengking, ada lipan di situ, atau ada ular berbisa. Itu tidak ada semuanya. Tuhan punya rencana. Rencana apa? Supaya anak manja ini lihat ke depan pintu tertutup, belakang pintu tertutup, kiri pintu tertutup, kanan pintu tertutup, yang terbuka hanya ke atas. Saya yakin bahwa kita semua perlu belajar seperti itu, supaya jangan kita baru lihat pintu tertutup ke depan, kita sudah teriak-teriak, kita sudah komplain kepada Tuhan, kenapa Tuhan begitu jahat kepada saya? Dan benar, dia diangkat ke atas, walaupun dia kemudian dijual sebagai budak. Kenapa mesti dijual sebagai budak? Supaya dia tahu betapa bernilainya nyawa seorang anak manusia. Dijual atau dibeli oleh Potifar. Kemudian dia dikhianati oleh istri Potifar. Saudara pikir itu kebetulan? Enggak lah. Ya, kalau dia
kalau semua baik-baik kepada dia, maka dia akan menjadi general manager dari perusahaannya Potifar. Kemudian dia dijebloskan ke penjara Firaun, makin dekat dengan istana, tetapi dilupakan oleh juru minuman raja yang dia tolong. Kenapa begitu? Kalau dia diterima menjadi asisten dari juru minuman raja, maka dia disuruh-suruhlah cari anggur terbaik seluruh Mesir. Makin jauh dia dari istana. Coba lihat. Saya suka sekali ayat firman Tuhan ini. Apa kata firman Tuhan? Katanya ayat 9. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dulu. Sesudah 2 tahun dia ingat lagi tentang Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi. Jadi saudara sekalian, jangan pernah engkau membayangkan dirimu dilupakan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa kepada engkau. Tuhan, kalau Tuhan sudah janji, dia pasti menepatinya. Tidak pernah dia lalai menepati janjinya. Kalau dia sudah punya rencana khusus untuk engkau, karena engkau sudah menyerahkan hidup kepadanya, engkau hidup takut akan dia, engkau mengikuti jalan-jalannya, tiba waktunya nanti. Katanya sesudah 2 tahun. Ya, kenapa 2 tahun? Supaya ini Yusuf belajar menunggu. Menunggu itu tidak enak saudara sekalian. Tapi kalau kita sabar menunggu, ya, ada rumah makan namanya sabar menanti. Jadi kita mesti sabar menunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan selalu tepat, waktu Tuhan selalu sesuai dengan rencananya untuk hidup kita. Lihat aja Yusuf. Nah, ketika dia menafsirkan mimpi Firaun, kemudian Firaun katakan, tidak ada. Tidak ada. Ingat betul. Jadi kalau Tuhan mau pakai engkau, saudara sekalian, tidak ada orang yang seperti engkau. Dan melalui itu Tuhan akan mengangkat engkau sampai ke puncak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya Engkau menolong seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami sadar kalau Tuhan sudah punya rencana untuk kami, tidak ada yang bisa menghambatnya, dan kami akan Engkau angkat sampai ke puncak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.